Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak MZA untuk pelajaran IPA hari ini. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran apapun yang akan diberikan guru-guru kalian. Untuk hari ini, materi kita masih tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun bagian ketiga ini kita akan membahas penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia beserta upaya pencegahannya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan berbagai macam penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan upaya pencegahannya. Materi ini bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 35 sampai 40. Oke, lebih jelasnya lihat pemaparan Bapak berikut ini. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama pada wanita. Pada wanita itu terdapat 5 penyakit yang Bapak sajikan di sini ya. Di buku kalian juga ada, tapi sini Bapak tambahkan lagi yang agak sedikit berbeda dari buku. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu adalah miom. Ya, miom. Miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Usia produktif itu usia mampu berkembang biak atau bereproduksi ya. Gejalanya dapat berupa pendarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, nyeri punggung, sering merasa pipis. Itu ciri-cirinya ya. Oke, tidak banyak Bapak bahas. Berikutnya endometriosis. Ya, ini salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kita dengar adalah endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium bagian belakang rahim, usus atau bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, serta sulitnya hamil. Oke, yang kedua. Yang ketiga, radang panggul ya. Panggul itu bagian belakang ya, atau pinggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Salah satu penyebab radang panggul yang paling umum adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Yang ada di buku kalian ada ya keterangan mengenai gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, infertilitas dan kehamilan ektopik. Infertilitas ini subur gitu ya, susah untuk hamil. Berikutnya PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Di sini PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang banyak. Akibatnya penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali serta sulit hamil. Itu ya, ada kadang-kadang wanita yang mensnya sampai 3 bulan gitu ya. Salah satu penyebabnya itu tadi kelebihan hormon wanita atau kelebihan hormon seks androgen. Oke, yang berikutnya kanker serviks. Nah, ini penyakit yang kalian sering dengar di media ya, baik media elektronik ataupun media cetak. Ini salah satu pembunuh wanita terbesar. Di situ dijelaskan ada 15.000 kasus serviks setiap tahunnya terjadi di Indonesia. Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks leher rahim ya. Tumor yang ganas ini kemudian akan berkembang dan menjadi penyebab kanker serviks. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak menelan korban pada wanita di seluruh penjuru dunia. Ini tadi Bapak bilang ya, menurut data Kementerian Kesehatan RI,
setidaknya dilaporkan ada 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, deteksi ini seperti dengan tes pap smear rutin masih belum menjadi perhatian umum. Apabila kanker serviks ini juga tidak akan menunjukkan gejala pada tahap awal, gejala baru muncul pada saat kanker sudah mulai menyebar dan memasuki tahap stadium lanjut. Dalam banyak kasus, kanker serviks ini juga berkaitan erat dengan infeksi menular seksual. Ya, itu tadi yang seperti yang tertulis. Tes pap smear ini adalah suatu tes yang bisa melihat apakah ada kelainan pada leher rahim atau serviks. Itu bisa kalian lakukan di tempat kesehatan atau puskesmas ya yang terdekat. Oke, itu tadi untuk wanitanya. Sekarang untuk bagian prianya juga ada 5. Yang pertama itu adalah epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di mana skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, ya, itu bahasa umumnya telur itu biasanya bengkak ya. Air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan, itu untuk laki-laki. Berikutnya yang nomor 2, orkitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi ya. Orkitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orkitis bisa menyerang salah satu testis maupun kedua sekaligus. Sama seperti epididymitis, orkitis juga bisa menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron ya. Berikutnya nomor 3, gangguan prostat. Ini kalau untuk laki-laki hampir sering terjadi pada setiap laki-laki ya, gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat itu dapat berupa peradangan prostat atau namanya prostatitis, pembesaran prostat, BPH, atau kanker prostat, itu yang paling parah ya. Berikutnya bagian keempat, hipogonadisme. Pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup atau kurang ya. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido. Libido itu bahasa orang dewasa ya. Gangguan produksi sperma dan fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas atau tidak subur, susah untuk memberikan keturunan untuk laki-laki ya. Dan yang terakhir itu masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi ini adalah disfungsi ereksi atau bahasanya ya tidak susah berdiri. Berdiri ya laki-laki paham ya. Kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, penyakit Peyronie, dan kanker penis. Oke, itu dia tadi berbagai macam penyakit sistem reproduksi manusia yang pada laki-laki, pada wanita ataupun pria. Nah, ini ada selain beragam penyakit pada sistem reproduksi yang tadi disebutkan di atas, pria dan wanita juga bisa terkena penyakit menular seksual. Ini ada pada buku kalian tadi ya, pada halaman 35 sampai halaman 39 itu penyakitnya. Yaitu berupa HIV atau AIDS, ini yang paling sering kita dengar dan ini paling mematikan ya. HIV AIDS ini yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian sifilis dan gonorea. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Itu biasanya seks bebas ya. Bisa juga melalui narkoba berupa jarum suntik. Itu kalau bisa dihindari ya nah ya. Oke. Pertanyaan pertama ini mengenai materi penyakit tadi. Jelaskan minimal 3 penyakit sistem reproduksi pada manusia beserta penyebabnya. Tadi Bapak ada jelaskan 10 penyakit. Tambah lagi di buku kalian ada beberapa ya. Kalian hanya Bapak minta tuliskan
jelaskan 3 penyakit beserta penyebabnya. Oke, kita masuk materi yang kedua. Untuk pencegahannya itu ada sekitar 7. Ini pencegahannya ini berupa pencegahan umum yang bisa kalian lakukan ya. Artinya untuk anak-anak SMP pencegahan yang terbaik itu adalah seperti ini. Ini di buku pada halaman 40. Itu bisa kalian baca sendiri, ada panjang ya. Bapak kasih waktu untuk membacanya. Di buku juga ada sama seperti buku kalian. Yang bisa kalian lakukan pencegahannya adalah seperti ini. Ya, ini pencegahan untuk anak-anak termasuk juga orang dewasa. Nah, itu materi kita hari ini. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan upaya-upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi yang bisa kalian lakukan. Itu tadi ya yang Bapak jabarkan ataupun yang ada di buku kalian di halaman 40. Oke, terima kasih. Hari ini Bapak persingkat aja materinya, tidak lama-lama supaya kalian tidak bosan juga menontonnya. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian manfaatkan ilmunya. Ingat pesan Bapak, jangan putus belajar gara-gara corona. Namun belajarlah kalian supaya bisa memutuskan mata rantai penyakit corona ini, supaya corona ini bisa hilang dari muka bumi. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.